e-channel. Updaters, Lukman Fauzannya masih nemenin kamu di program yang kece banget, What's On, It's Updated for You. Tadi Lukman udah ngasih info yang banyak banget. Kalau misalnya kamu ketinggalan, bisa langsung cek YouTube-nya ya di iChannel TV Bandung, terus klik What's On, terus ada wajah aku ini. Nah, tadi Lukman udah ngomongin tentang PSBB, terus zona juga, terusnya banyak banget. Sekarang Lukman mau say hi buat kalian yang nunggu banget bioskop dibuka. Ya nggak sih? Kayak udah lama banget gak nonton film di bioskop. Karena sekarang ada kabar baik banget. Tanggal 29 Juli 2020 itu bioskop akan segera beroperasi. Gila, keren banget coy. Nah, karena si bioskop ini udah akan beroperasi, itu pastinya bakal ada aturan-aturan ya. Karena sekarang kan belum normal sepenuhnya, judulnya aja teh masih new normal gitu ya. Itu bakal ada beberapa protokol kesehatan yang harus kalian ikutin gitu. Terus pihak pengelola bioskop juga itu bakal ngelakuin sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan ini. Dan pastinya itu udah mulai banyak teaser sih di Instagram, kayak misalkan si kursinya itu penempatannya seperti apa, terus ada yang disilang-silang dan semacamnya begitu. Dan tiketnya juga kalian cuman bisa beli via online, nggak bisa offline. But if we talk about film, if we talk about bioskop, tentang teater, ini pasti identik banget dengan film ya. Karena bioskop kan tempat nonton film, iya nggak sih? Sekarang Lukman mau ngasih tahu info tentang, bukan info sih, lebih ke fun fact ya, tentang film di Indonesia. Itu sejarahnya kayak gimana sih? Terus perkembangan dari masa ke masanya itu kayak gimana sih? Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang film di Indonesia, ini apa ya, kita patut berbangga sih, patut berbangga hati karena film Indonesia yang pertama kali ditayangkan itu ada di Kota Bandung. Kira-kira film apa? Itu film pertamanya itu ada Lutung Kasarung. Pertama kali ditayangkan di Indonesia, tepatnya di Bandung, itu tahun 1926. Wih, lama banget ya, aku masih jadi embrio mungkin. Nah, film ini tuh dia dibuat oleh sutradara asal Belanda yaitu G. Kruger dan L. Heuveldrop. Susah say. Terus film ini juga dirilis itu waktu itu bukan di Indonesia tapi Hindia Belanda. Hindia Belanda tuh ya itu nama Indonesia dulu karena dia dirilis kan di bawah tahun 1945 ya. Gila, aku udah kayak dosen sejarah ya. Terus pertama kali si film Lutung Kasarung ini tayang di tanggal 31 Desember 1926, which is itu malam tahun baru ya. Malam tahun baru di Kota Bandung. Itu pertama kali tayangnya di Majestic. Tahu gak sih Majestic? Kalian tahu kan Majestic? Nih di ya terserah editor lah ya di mana. Nah, si Majestic ini kalau yang Lukman tahu sih itu dia di depan Sarinah, bukan Sarinah Jakarta, Sarinah Bandung, tempat makan ada. Itu di daerah Asia Afrika, daerah situ kalian pasti tahu. Nah, si Majestic ini pun dia adalah salah satu bisa dibilang pelopor lah ya, pelopor bioskop di Indonesia, di Bandung tepatnya, di Bandung. Nah, si Majestic ini juga, kalau misalkan kita ngomongin tentang Majestic, karena ini ngomongin tentang bioskop ya. Majestic pertama kali itu dibangun di tahun 1924. Dan Majestic pun dirancang oleh arsitek bernama Wolf Schumacher gitu. Terus gedung Majestic juga ini awalnya namanya bukan Majestic, tapi namanya Concordia Bioskop. Terus di tahun 1960 ganti nama jadi Bioskop Dewi, dan tahun 1973 diubah deh jadi Majestic Theater. Dan sampai sekarang begitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang bioskop, ini Lukman juga mau ngasih fun fact yang asik banget, yang seru banget tentang bioskop di Bandung. Ini Lukman mau ngasih tahu beberapa bioskop yang udah lama banget. Kalian mungkin nenek kalian ya, orang tua kalian pasti tahu bioskop ini ya. Yang pertama itu ada Panti Karya. Dia berdiri di tahun 1970. Itu bangunannya di depan BIP dan sekarang itu masih ada, updaters. Bioskop kedua itu ada Rivoli Theater. Terus yang di tahun 1935 dirubah jadi Bioskop Fajar, di tahun 1970 dirubah jadi nama Bioskop Fajar, dan sampai sekarang itu masih ada gedungnya. Kalau misalkan kalian tahu Rumentang Siang, nah
Itu dulunya Rivoli Theater, itu tempat-tempat orang-orang hits Bandung pada masanya nonton bioskop. Orang kaya gitu kan. Terus bioskop ketiga yaitu Radio City atau Bioskop Dian. Itu di tahun 1940. Terus tempatnya, kalau misalnya kalian sering main ke di daerah Dalam Kaum, bukan main ke dalam ya, daerah Dalam Kaum, itu sebelah banget pendopo ada Radio City. Nah, si Radio City sama si Bioskop Fajar itu jadi cagar budaya updaters. Dan ketiga bioskop lama ini sampai sekarang masih ada. Kalau kalian kepo, bisa langsung cek aja ya. Oh iya betul, itu dan sekarang juga alih fungsi sih ya. Maksudnya kan tadi aku udah nyebutin juga ya, nggak jadi bioskop. Itu ada yang kayak misalnya Rumetang Siang itu jadi tempat pementasan seni. Terus tempat-tempat lainnya juga sudah diubah. Tapi kalau misalnya Majestic itu masih jadi tempat festival film Bandung loh. Kalian pasti tahu. Oke. Nah, masih tentang bioskop. Itu Lukman sekarang mau ngasih apa ya? Bukti. Ini menarik banget updaters karena Lukman punya, jadi ada apa ya? Salah satu rekanannya What's On, gila keren banget gak sih? Rekanannya What's On yang ngumpulin bukti-bukti, bukan bukti sih, lebih kayak tiket nonton, terus poster film juga dari tahun 1950, say. Mohon maaf ya, ini nih tuh kayak lucu banget gak sih? Dulu tuh kayak apa ya, bikin clipping kayak gini tuh itu jadi hal yang biasa banget gitu loh, jadi hal yang lumrah. Kayak tentang film, terus perangko juga kalau zaman dulu tuh Lukman dapat info dari rekanan ini ya. Ini terus tiket-tiket nontonnya tuh udah ada beberapa kelasnya, ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1 tuh kalau misalkan sekarang kalian tuh dapat velvet lah, gitulah. Itu harganya di 4,5 perak, say. Mohon maaf, aku beli permen aja tuh temahi nya harga segitu teh. Terus untuk kelas 2-nya itu harganya 2,5 perak dan kelas 1-nya itu di 1,5 perak. Gila. Murah banget, say. Aku punya 2.000 bisa jadi orang kaya ya dulu ya. Oh iya sih, kalau misalnya zaman dulu mah itu teh mahalnya. Mehongson ya, say. Orang-orang yang bisa nonton film itu zaman dulu itu tuh kayak orang hype beast-nya, kayak Crazy Rich Bandung gitu loh. Nah, masih ngomongin tentang film. Tadi Lukman udah sedikit throwback tentang film-film zaman dulu. Dan sekarang Lukman juga mau ngajak throwback buat kalian, para millennials yang lahir di tahun 2000-an, terus lahir di tahun 90-an. Kalian pasti tahu salah satu film yang hype best banget di tahunnya, yaitu Petualangan Sherina. Yang namanya jagoan, gitu loh. Nah, siapa sih yang kangen banget sama Sadam, sama Sherina, terus yang sering apa sih ala-ala gitu waktu kecil lari-lari di kebun teh gitu ya. Terus ngelihat mobil Jeep hitam takut karena itu mobil penculik, ya nggak sih? Ini bakal ada satu apa ya, rumor-rumor yang beredar karena sepertinya ya hawar-hawar nama ya teh Petualangan Sherina akan diproduksi lagi. Bener gak sih? Kalau Lukman pribadi ya, kalau misalnya ini sampai diproduksi, wah gila banget sih, kayak aku tiba-tiba throwback ke belakang ya kak. Kenapa ini bisa menjadi rumor? Karena beberapa waktu lalu ini tuh sempat ada live Instagram yang di dalamnya tuh ada Riri Riza, terus ada Mira Lesmana juga, yang dimana itu sutradara dari film Petualangan Sherina yang live Instagram bareng Sherina, terus Derby Romero, dan ya si Mira Lesmana dan Riza itu loh. Terus apakah ini akan menjadi pertanda bahwa Petualangan Sherina akan diproduksi lagi? Dan pastinya ini apa ya, salah satu bentuk reuni mungkin ya, setelah 20 tahun mereka nggak kumpul, akhirnya mereka kumpul live Instagram sampai mereka update foto di feeds mereka. Kira-kira bakalan ada apa si Petualangan Sherina ini? Pastinya kalau Lukman pribadi nunggu banget ya. Semoga si Petualangan Sherina ini yang diproduksi oleh Mills Film bisa diproduksi lagi dengan lebih baru dan lebih keren juga. Begitu. Dan ini ada satu
Bocoran lagi mungkin ya, satu kode lagi dari production house-nya itu Miles Film yang mengupload BTS Petualangan Cherry. Dan dulu, karena kan yang sekarang mah tidak nyeteing ya, yang diproduksi tinggal terus. Iya ya, tapi kenapa itu baru diluncurin sampai sekarang? Baru sekarang ya? Apakah ini menjadi satu buah pertanda atau seperti apa? Pastinya buat kalian pecinta film yang zaman dulu atau zaman sekarang, tunggu aja. Semoga ini bisa menjadi berita baik. Begitu updaters ya. Dan si berita tentang bioskop, tentang film dan semacamnya itu menjadi berita penutup untuk What's On hari ini. So I want to say thank you so much for all of you guys yang udah nonton What's On-nya hari ini, udah nemenin Lukman juga, dan Lukman juga mau say thanks juga buat all crew yang udah kerja hari ini, buat bapak produser, buat kameramen, buat editor dan semuanya. Dan pastinya Lukman gak akan pernah berhenti ngingetin buat kalian jaga kesehatan, jaga kondisi dan jaga situasi biar semuanya tetap aman dan tetap terkendali. Dan pastinya kalian jangan lupa nonton What's On setiap hari Minggu dan Rabu jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang Lukman Fauzania pamit. Semoga kalian tetap sehat and see you and have a great day. Bye. 이 채널